Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Sudut Mata. Tentunya dalam keadaan yang sehat ya Pak. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang Abu Nawas dan nasihatnya tentang kebahagiaan. Jadi pada suatu zaman ada seorang bapak-bapak, sebut saja namanya Pak Prasetyo. Nah, Pak Prasetyo ini adalah kepala keluarga yang mempunyai 3 orang anak. Untuk biaya sehari-hari seperti biaya rumah tangga, biaya sekolah anak, sebenarnya sudah cukup karena dia bekerja sebagai pedagang di pasar. Meskipun sudah berkecukupan, Pak Prasetyo ini sering merasa susah. Dia sering mengeluh atas keadaan rumahnya yang kecil. Sementara teman-teman di pasar, teman-teman pedagang lainnya di pasar sudah bisa membangun rumah yang cukup besar. Hari-hari pun dilalui Pak Prasetyo ini dengan perasaan yang susah setiap kali dia melihat rumah temannya yang besar. Bahkan dia juga merasa susah ketika dia melihat rumahnya sendiri yang begitu kecil. Karena sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, Pak Prasetyo ini akhirnya pergi ke tempat Abu Nawas untuk meminta saran dan nasihatnya. Nah, di zaman itu, Abu Nawas adalah seorang ulama yang cerdas. Dia juga terkenal dengan solusi-solusinya yang manjur. Lalu datanglah Prasetyo ini ke rumahnya Abu Nawas. Ketika Prasetyo ini bertemu dengan Abu Nawas, dia langsung bercerita tentang masalahnya. "Wahai Abu Nawas, saya ini sering merasa sumpek dan susah saat melihat rumah saya yang sempit dan ditinggali oleh 5 orang. Kalau berada di rumah, bawaannya itu mau marah-marah. Karena ya rumah sempit, ruangannya juga berantakan." Dan dengan santai Abu Nawas menjawab, "Ya sudah Pras, kalau begitu kamu beli saja rumah yang besar, biar kamu tidak sumpek lagi." "Maunya sih begitu, tapi uang dari mana ya Abu? Uang hasil dagangan saja sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau tabungan sih ada, tapi ya nggak cukup lah buat beli rumah." "Oke, jadi kamu pengen punya rumah yang besar tapi kamu tidak punya uang untuk beli rumah?" "Iya ya Abu." "Saya punya solusinya Pras, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Cara ini cukup ampuh, praktis untuk mendapatkan rumah besar dalam 3 minggu. "Bagaimana ya Abu caranya?" "Ini agak mistis, tapi kamu harus percaya." "Iya nggak apa-apa, yang penting punya rumah besar. Caranya itu gini. Ambil uang tabunganmu, lalu kamu belikan kambing warna hitam." "Oke, habis ini saya beli kambing itu. Tapi kambingnya buat apa ya Abu?" "Kamu bawa pulang dan masukkan kambing itu ke ruangan dapur. Setelah 3 hari, kamu datang ke sini lagi." Akhirnya pergilah Prasetyo ke pasar untuk beli kambing dan membawanya ke dapur rumahnya. Hari-hari pun berganti. Tibalah 3 hari kemudian, dan Prasetyo kembali menemui Abu Nawas dan mengatakan, "Sudah 3 hari Abu, sejak saya memasukkan kambing hitam di dapur, tapi rumahnya masih sama, belum besar dan masih sumpek. Ditambah lagi istri saya, si Juli, sering marah-marah gara-gara susah katanya kalau mau masak, karena ada kambing yang menyeruduk-nyeruduk di dapur." Mendengar apa yang dilakukan Prasetyo, dalam hati Abu Nawas tertawa, tapi bibirnya hanya tersenyum. Lalu Abu Nawas mengatakan pada Prasetyo, "Oh iya Pras, itu kan baru 3 hari. Kambing hitam itu baru syarat pertama. Masih ada 2 syarat lagi yang kamu harus lakukan." "Oh gitu ya. Terus syarat yang kedua apa ya Abu?" "Uang tabunganmu masih?" "Masih ya Abu." "Kalau begitu belilah 1 ekor kambing warna putih." "Buat apa kambing itu ya Abu?" "Kamu beli saja. Setelah itu kamu bawa pulang, lalu masukkan ke ruang tamu rumahmu. 3 hari setelah itu, kamu kembali lagi ke sini." "Oke ya Abu." Pulang dari sini, saya langsung beli kambing itu. Singkat cerita, Prasetyo pergi ke pasar untuk membeli kambing putih dan membawanya ke ruang tamu rumahnya. Lalu 3 hari kemudian, Prasetyo datang lagi ke rumah Abu Nawas dalam keadaan kacau. Prasetyo langsung bilang ke Abu Nawas, "Ya Abu, setelah ada 2 ekor kambing di rumah, masalah selalu datang dan saya malah semakin sumpek. Memangnya bagaimana keadaanmu Pras?"
Sejak ada kambing hitam di dapur, istri saya sudah jarang masak. Jadi saya yang harus memasak dan menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kambing putih yang ada di ruang tamu membuat saya dianggap gila oleh tetangga saya, ya Bu. Selain itu, bau kotoran kedua kambing itu juga sangat mengganggu di dalam rumah. Tenang, Pras, jangan khawatir. Itu bagian dari proses untuk mendapatkan rumah besar dalam 3 minggu. Ini kan baru 6 hari, dan masih ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi. Lalu, apa syarat yang ketiga, ya Abu? Tabunganmu masih? Masih, ya Abu. Kalau begitu, kamu ke pasar, beli 1 ekor sapi warna hitam yang besar. Kalau sudah kamu beli, kamu bawa pulang sapi itu ke rumah dan masukkan ke ruang tengah. 4 hari kemudian, kamu datang ke sini lagi. Sebenarnya Prasetyo sudah muak dengan saran dari Abu Nawas ini karena sangat tidak masuk akal dan membuat hidupnya makin sumpek. Tapi Prasetyo ingat, seorang raja saja percaya pada perkataan Abu Nawas. Masa Prasetyo yang hanya seorang pedagang tidak percaya? Akhirnya, dibelilah sapi itu oleh Prasetyo dan dimasukkan ke ruang tengah di rumahnya. Singkat cerita, 4 hari pun berlalu dan Prasetyo kembali menemui Abu Nawas. Ya Abu, saya menyerah kalau masih ada syarat lagi. Keadaan saya sudah sangat kacau, ya Abu. Warga sudah menganggap saya gila gara-gara ada 2 ekor kambing dan 1 sapi di dalam rumah. Istri saya marah-marah terus setiap hari. Anak-anak juga ketakutan dan nangis terus. Rumah saya juga bau kotoran sapi dan kambing. Sampai saya sendiri juga kadang mau muntah. Tenang, Pras, tenang. Tenang bagaimana, ya Abu? Ini saya sudah stres dengan keadaan ini. Tenang, Pras, katanya mau rumah besar. Ya iya sih pengen rumah besar, tapi keadaan ini sudah sangat menjengkelkan. Kalau begitu, biar kamu tidak begitu stres, kamu jual saja kambing hitamnya yang di dapur itu. 3 hari lagi kamu datang ke sini. Akhirnya dijualah kambing hitam itu, dan 3 hari kemudian Prasetyo kembali ke rumah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas bertanya, "Bagaimana Pras keadaanmu, keadaan rumahmu?" "Alhamdulillah baik ya Abu. Sekarang istri saya sudah mau masak, gara-gara sudah tidak ada kambing hitam itu di dapur. Tapi anak-anak masih susah tidur karena bau kotoran sapi dan kambing. Apalagi kambing putihnya itu sering jerutuk-jerutuk anak saya." "Ya sudah, kalau kambing putih itu nyeruduk, kamu jual saja kambingnya. Setelah 3 hari, kamu datang ke sini lagi." Dan akhirnya, dijualah kambing putih itu. Setelah 3 hari, Prasetyo kembali ke rumah Abu Nawas. Kembali bertanya si Abu Nawas ini, "Bagaimana keadaan rumahmu, Pras?" "Sudah agak mendingan ya Abu, karena sudah tidak ada kambing. Tapi ya masih bau kotoran sapi. Istri saya juga masih marah-marah karena ada sapi di ruang tengah. Dan yang paling menjengkelkan, para warga sudah menganggap saya gila karena saya meletakkan sapi di ruang tengah." "Oh, kalau begitu kamu sembelih saja sapi itu, Pras. Lalu undang para warga itu datang ke rumahmu untuk makan daging sapi bersama-sama." "Oke ya Abu, tapi kapan saya punya rumah besar itu?" "Tenang, Pras. Setelah 4 hari kamu datang ke sini lagi. Kamu akan punya rumah yang besar." Akhirnya pulanglah Prasetyo untuk menyembelih sapi dan mengundang para warga yang menganggap Prasetyo gila. Singkat cerita, 4 hari kemudian Prasetyo kembali ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana keadaanmu, Pras?" Abu Nawas bertanya. "Ya Abu, rumah saya sekarang sangat nyaman. Terasa begitu luas karena sudah tidak ada kambing dan sapi. Istri saya juga sudah kembali menjadi lembut dan wajah kemarahannya sudah tidak terlihat lagi. Anak-anak juga sudah bisa tertawa lagi karena bebas belajar dan bermain di rumah. Sementara itu para warga juga sekarang sudah tidak menganggap saya gila. Malahan mereka sering berbagi makanan setelah saya sembelihkan 1 ekor sapi itu." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata pada Prasetyo, "Selamat ya Pras, atas rumah barumu yang luas dan nyaman." Dan cerita pun berakhir. Dari cerita Prasetyo dapat disimpulkan ternyata hidup ini mempunyai lebih banyak hal yang bisa kita syukuri daripada hal-hal yang membuat kita semakin susah. Ya seperti istri yang tidak pernah marah, rumah juga punya, anak-anak yang sehat,
bisa bersosial dengan baik, dan hal-hal lainnya. Mungkin dari cerita ini juga jenengan bisa simpulkan sendiri ya hikmah-hikmah yang ada. Dan sekian dulu dari video ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi dan mudah-mudahan video ini mempunyai hikmah yang bisa kita ambil. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.